Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi melakukan latihan pramuka dari angkasa, dari udara. Ya, semata-mata ini dalam rangka mewujudkan bagaimana pramuka tetap survive, tetap bisa eksis dan bisa berlatih dimanapun dan kapanpun. Walaupun situasi sekarang ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ambalan Ki Bagus Rangin dan Nyimas Gandasari yang merupakan ambalan, yang merupakan panutan dari ambalan dari gugus depan yang berpangkalan di SMA Negeri 1 Jati Anjatan Indramayu, Jawa Barat. Ya, mohon maaf ini soalnya. Halo? Ki Bagus Rangin merupakan salah satu tokoh sentral pada waktu terjadinya pemberontakan Cirebon abad ke-18 dan awal abad ke-19. Sementara Nyimas Gandasari diperkirakan hidup di era Sunan Gunung Jati, yaitu pada masa awal pembentukan negara Islam Cirebon atau Kerajaan Cirebon. Nah, Bagus Rangin sendiri merupakan tokoh yang barangkali lebih muda ya, karena kebetulan Nyimas Gandasari lebih dulu hidup dan berkiprah di Cirebon sebelum Ki Bagus Rangin. Nyimas Gandasari sebelumnya konon merupakan salah satu tokoh pendatang yang datang di Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati, yang konon beliau berasal dari daerah Samudra Pasai. Ada satu pendapat atau satu informasi yang mengatakan Nyimas Gandasari itu merupakan adik dari Faletehan atau Fathahilah. Jadi ketika Portugis menyerbu Samudra Pasai pada 1511, Fathahilah konon katanya eksodus dari Samudra Pasai, kemudian beliau menuju Pulau Jawa dan kemudian menetap di Demak, ya, di Kerajaan Demak. Dan di Kerajaan Demak itulah dia bersama saudaranya Nyimas Gandasari bertemu dengan Sunan Gunung Jati, dan kemudian beliau mengabdi pada Sunan Gunung Jati sampai akhir hayatnya. Sementara Bagus Rangin ini merupakan tokoh perlawanan pemberontakan Cirebon yang memang tidak pernah ditulis dalam sejarah. Berbeda dengan pada waktu Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Pangeran Diponegoro perlawanannya tercatat dalam sejarah kita. Sementara Ki Bagus Rangin yang perlawanannya kurang lebih pemberontakan Cirebon itu kira-kira 50 tahun. Jadi 10 kali lipat, ya, 10 kali lipat dari pemberontakan
pertempuran atau perang di Ponorogo. Jadi Bagus Rangin itu melakukan pemberontakan tuh justru sebelum Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Demikian sekilas mengenai sejarah Ki Bagus Rangin. Terima kasih. Ada moderator? Moderatornya mana? Ya? Pemandunya, tolong pemandunya. Pemandunya mana? Enggak, jadi itu materi dijelaskan secara menyeluruh dulu, baru nanti kita mandu buat sesi tanya jawab. Ya, kalau pengantarnya sudah cukup, saya kira cukup itu. Nanti tinggal pengembangannya ditanya jawab, gitu. Jadi ready semua. Jadi nanti kupasannya ada ditanya jawab, ditanya jawab, ya. Berarti langsung sesi tanya jawab. Iya. Nah. Mohon maaf ini di off ya. Masih. Halo? Suaranya kok. Mohon maaf ini teknis sedikit ya. Jadi kita mencoba melakukan komunikasi itu, pengembangan dari materi Ambalan Ki Bagus Rangin ini lebih kepada nanti ke tanya jawab. Jadi pengembangannya kemana, arahnya kemana itu nanti pas ditanya jawab. Jadi biar ada ada informasi yang lebih mengalir ya. Kalau pengantar saya kira cukup karena kedua tokoh ini sebenarnya merupakan tokoh yang betul-betul dirahasiakan ya, baik Nyimas Gandasari maupun Ki Bagus Rangin itu dua tokoh yang memang dirahasiakan identitasnya baik oleh Demak maupun Cirebon ya kalau Nyimas Gandasari. Makanya Nyimas Gandasari punya banyak nama. Demikian pula Ki Bagus Rangin memang dirahasiakan identitas aslinya, mengingat dia punya keluarga ya di Cirebon yang kalau keluarganya identitasnya diketahui maka Belanda akan dengan mudah mematahkan perlawanannya karena keluarganya disandera oleh Belanda gitu. Jadi sengaja ini tidak dibuat identitasnya tidak secara jelas diperlihatkan. Persoalannya adalah di situ ya, supaya bisa dipahami. Jadi nanti mengenai apa dan bagaimana kelanjutannya pada sesi tanya jawab mudah-mudahan akan bisa dijelaskan secara komprehensif demikian. Ya. Pertanyaannya itu asal usul Ki Bagus Rangin itu dari daerah mana? Ya. Jadi mengenai Ki Bagus Rangin seperti saya sebutkan tadi bahwa beliau merupakan tokoh perlawanan, tokoh pemberontakan yang memang Belanda agak sulit melacak identitasnya. Ya, demikian pula dalam catatan-catatan yang ada, para sejarawan juga agak sulit mengungkap karena memang di era itu banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya misalnya ada diantaranya dari kalangan keraton ya. Ada banyak di antara kalangan keraton yang pada waktu itu memang sebenarnya melakukan perlawanan terhadap Belanda ya. Cuman mereka itu ketika keluar dari keraton
menanggalkan semua identitasnya. Dia menjadi warga biasa, dia menggunakan nama samaran, sehingga ini agak sulit dilacak. Makanya dari beberapa seminar, dari beberapa workshop, dan kemudian juga dari kalangan akademisi, memang sejauh ini masih mendalami ya, seperti dari sejarawan Unpad dan lain-lain, itu masih mendalami siapa sebenarnya tokoh Ki Bagus Rangin. Karena beliau itu memang sungguh-sungguh sangat-sangat misterius, dan apa perannya dalam pemberontakan yang ada di Jawa. Karena kebetulan kalau menurut sumber dari keraton, Bagus Rangin adalah merupakan salah satu agen ya, agen intelijen ya, agen intelijen yang dikirim ke daerah ya untuk melakukan pemberontakan. Ki Bagus Rangin hidup di era Pangeran Suryanegara. Jadi kebetulan pemimpin pemberontakannya itu konon adalah Pangeran Suryanegara yang anggotanya atau anak buahnya diantaranya adalah Ki Bagus Rangin, Bagus Serit, Arsitem, dan lain sebagainya. Jadi sejauh ini kalau mengenai identitas masih ada kajian ya. Jadi realnya mungkin baru bisa dibuka itu setelah nanti para sejarawan kita membuat sebuah klarifikasi mengenai sejarah beliau. Karena dalam beberapa pertemuan seperti di Majalengka pada waktu pemerintah daerah Majalengka mengusulkan tokoh Ki Bagus Rangin menjadi pahlawan nasional, itu kemudian mengalami sebuah dinamika di mana memang Bagus Rangin konon kabarnya berasal dari Cirebon. Hanya memang pusat perlawanannya adalah di daerah ya Majalengka dan sebagian Sumedang, daerah Conggeang dan lain sebagainya gitu. Karena memang persebaran dari pemberontakan Cirebon itu sangat luas, dan kemudian Belanda juga begitu kewalahan karena perlawanannya begitu lama, hampir 5 dekade ya, hampir 50 tahun perang pemberontakan Cirebon itu. Dan istilahnya kalau bicara biaya perang atau kerugian yang diderita itu sangat-sangat luar biasa, sampai-sampai konon karena sangat luar biasanya malu Belanda untuk membuat rekapitulasi dari kerugian perang yang diderita akibat pemberontakan Bagus Rangin dan kawan-kawannya. Demikian penjelasannya. Ada pertanyaan lain lagi barangkali? Nah ini kemudian ini adalah pertanyaan mengenai Nyimas Gandasari ya. Yang pertama, nama lain atau alias dari Nyimas Gandasari ya. Nyimas Gandasari kalau dalam Babad Cirebon itu disebutkan beliau adalah Sri Kandi Cirebon yang mengabdi pada Sunan Gunung Jati, yang kemudian berkiprah dalam rangka mendukung syiar agama Islam yang digagas oleh Sunan Gunung Jati. Nah, Nyimas Gandasari punya beberapa nama seperti Nyimas Penguragan, kemudian konon juga di Indramayu itu Nyimas Gandasari juga masuk pada waktu persiapan penyerbuan armada Demak dan Cirebon yang akan memukul mundur pasukan Portugis yang menduduki Sunda Kelapa. Itu diantara peran, hanya cuman dalam sebuah sumber mengatakan Nyimas Gandasari itulah menjadi Nyai Endang Dharma ketika di Indramayu. Karena salah satu tugas beliau adalah mendukung
apa namanya, logistik perang. Jadi daerah Indramayu, Kerawang pada waktu itu dijadikan lumbung logistiknya tentara gabungan Cirebon dan Demak. Dari Demak dikirim konon Wilalodra gitu ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan versi barangkali kalau kita bicara sejarah Indramayu dengan sejarah Cirebon mengenai tokoh Wilalodra dan Endang Darma. Nah, makanya antara Wilalodra dan Endang Darma tidak pernah menikah karena mereka sebenarnya bukan satu kesatuan, tapi memang dia intelijen yang dikirim dari Cirebon adalah Nyi Mas Gandasari untuk melakukan cipta kondisi ya, mendukung logistik di sini sehingga pasukan gabungan Cirebon dan Demak yang dari jalur darat ya kemudian mempersiapkan logistik untuk ya pertahanan, barangkali perang menjadi berlarut-larut dengan Portugis pada waktu itu. Nah, peristiwa ini menandai lahirnya kota Jakarta pada 22 Januari 1527. Jadi pada waktu 5 tahun sebelumnya Portugis telah melakukan perjanjian dengan Pajajaran ya, melalui prasasti Padrau itu Portugis mengizinkan Portugis diizinkan untuk membuat benteng di pelabuhan Sunda Kelapa yang kemudian disikapi oleh tentara gabungan Cirebon dan Demak untuk diusir dari Sunda Kelapa karena berpotensi melakukan istilahnya kolonialisasi gitu. Nah, itu diantaranya mengenai kiprah Nyi Mas Gandasari dan kaitannya Ki Bagus Rangin dengan Jati 7 karena Jati 7 itu kan ada di daerah antara Indramayu ya, perbatasan Indramayu dan Majalengka, dan wilayah itu merupakan wilayah perlawanan yang disusun oleh Ki Bagus Rangin karena dari mulai Susukan ya, Susukan Cirebon terus lari masuk ke arah barat ya di Jati 7 sampai di daerah Sumedang, Songgeang sebenarnya ini. Itu perlawanannya sangat-sangat luas sekali mengenai perlawanan Ki Bagus Rangin. Sehingga begitu membuat Belanda kewalahan. Nah, kemudian pertanyaannya apakah makam Ki Bagus Rangin ada dan di mana? Nah, ini pertanyaan yang menarik yang juga menjadi perdebatan yang menjadi polemik di kalangan para sejarawan ya, yang saat ini memang sedang melakukan kajian. Karena pada waktu tahun 2018 saya kebetulan juga pada waktu peresmian monumen Bagus Rangin yang ada di Susukan Cirebon ya, itu pernah diskusi kecil mengenai sebenarnya di mana sih makamnya dan lain sebagainya. Nah, persoalannya juga karena Bagus Rangin kemudian berhasil ditangkap ya oleh Belanda dan konon katanya dieksekusi di daerah yang sekarang menjadi Gedung Karesidenan Cirebon. Di Gedung Negara Cirebon, daerah Krucuk ya. Hanya pada waktu itu adalah tempat eksekusinya. Nah, seperti biasa seorang pemberontak itu biasanya setelah kematiannya pun akan tetap dirahasiakan. Karena apa? Dikhawatirkan akan menyulut perlawanan yang lebih hebat lagi. Maka Belanda dengan berbagai cara menutup kasusnya supaya tidak pernah lagi dijadikan spirit ya perlawanan, kurang lebih demikian. Jadi memang beliau ketika dalam sebuah insiden ya, sebuah pertempuran, kemudian dijebak gitu ya, berhasil ditangkap, kemudian dieksekusi gitu. Nah, kurang lebih demikian kronologinya. Dan apakah Ki Bagus Rangin dan Nyi Mas Gandasari dikenal sampai ke luar Cirebon ya? Nah, Nyi Mas Gandasari tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, bahkan karena saking luar biasanya sinema kita ya, Raffi Film kalau nggak salah pernah mempopulerkan atau mengangkat cerita Nyi Mas Gandasari
ke layar lebar ya, menjadi sebuah film bioskop. Ini menunjukkan bahwa Nyi Mas Gandasari punya popularitas yang sangat luar biasa ya di Indonesia khususnya, sehingga dia diangkat menjadi sebuah lakon cerita di layar lebar. Artinya beliau sangat-sangat terkenal ya sebagai kisah Sri Kandi dari Cirebon, walaupun beliau bukan berasal dari Cirebon, karena Cirebon kebetulan merupakan daerah urban. Cirebon itu daerah urban, dari mana-mana, dari berbagai etnis, golongan, dan bahkan agama ada di Cirebon. Karena dulu Sunan Gunung Jati membangun Cirebon itu tidak hanya bagaimana syiar agama Islam, tetapi dia membangun Cirebon itu sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah ya, dengan dasar piagam Madinah. Artinya orang-orang di luar Islam, orang-orang non-Muslim diberi kesempatan yang sama, diberi hak-hak yang sama, sehingga kemudian muncul kebinekaan yang ada di Cirebon. Cirebon berasal dari kata caruban, sarumban, artinya campuran. Jadi masyarakatnya heterogen. Maka ada Nyi Mas Gandasari yang konon dari Samudra Pasai, ada Fathahilah juga yang dari Samudra Pasai, ada istrinya Sunan Gunung Jati yang dari negeri Cina. Sunan Gunung Jati sendiri walaupun ibunya adalah orang Pajajaran, tapi dia lahir di Mesir ya, sampai besar di Mesir, dan baru setelah dewasa kembali ke Cirebon. Begitu pula Mbahku Cirebon ya, Pangeran Cakrabuana adalah putra Prabu Siliwangi dari Jawa Barat yang kemudian menetap di Cirebon. Jadi Cirebon adalah daerah urban di mana karena begitu majemuk, heterogen dan multikultur Cirebon, sehingga Cirebon perlu dipimpin atau dikelola oleh orang-orang yang memang memahami karakteristik. Dan Sunan Gunung Jati kemudian dipilih oleh Pangeran Cakrabuana untuk memimpin Cirebon, menjadi Sultan Cirebon yang kemarin barusan berhari lahir ya, yang ke-651. Karena kebetulan hari jadi kota Cirebon itu unik, diambil 1 Muharram. Jadi 1 Muharram, kalau dalam hari jadi di kota-kota di Indonesia umumnya kan menggunakan tanggal Masehi ya. Kalau Cirebon itu menggunakan kalender Hijri, 1 Suro ya, 1 Suro, 1 Muharram ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati memang sangat-sangat religius ya. Kemudian dari pendatang-pendatang juga akhirnya banyak yang kemudian menetap di Cirebon ya, walaupun awalnya dia membangun Cirebon itu sebagai kontraktor misalnya. Seperti contoh Raden Sepat. Raden Sepat adalah seorang arsitek dari Majapahit ya, yang didatangkan ke Cirebon untuk membangun Masjid Sang Cipta Rasa ya, Masjid Keraton Kasepuhan, termasuk dalam Arum Kasepuhan. Tapi kemudian dia pada perjalanan berikutnya menetap di Cirebon dan menjadi orang Cirebon, berketurunan dan sebagainya. Begitu pula Sunan Gunung Jati juga istri-istrinya kan ada yang dari Majapahit, ada yang dari Cina dan sebagainya, ada juga dari Banten kan gitu. Jadi betul-betul multikultur ya, masyarakat multikultur, sehingga banyak yang bisa mewarnai, dan akhirnya Cirebon menjadi sebuah suku tersendiri ya, terpisah dari suku Sunda maupun suku Jawa. Jadi ada suku bangsa Cirebon namanya, yang punya bahasa sendiri, yang punya tradisi sendiri ya sampai hari ini. Bahkan kemudian dari bahasa Cirebon muncullah dialek, bahasa Indramayu, bahasa dan sebagainya. Itu adalah bagian dari khasanah kekayaan Cirebon yang dibangun oleh heterogennya, oleh multiculturnya leadership Sunan Gunung Jati. Yang keempat, apakah Ki Bagus Rangin, sudah nih ya, apakah Ki Bagus Rangin dan Nyi Mas Gandasari dikenal sampai ke luar Cirebon? Itulah tadi jawabannya ya. Jadi luar biasa. Jadi sebenarnya Cirebon dengan Indramayu, termasuk Majalengka, Kuningan, bahkan sampai ke Banten, itu sebenarnya satu wilayah dulu.
sampai dengan perang kemerdekaan, wilayah DKI Jakarta itu adalah bagian dari Korem 063 Sunan Gunung Jati sebelum ada Kodam Jaya ya. Jadi luar biasa, dan di wilayah timur sampai ke daerah Pemalang. Jadi Brebes, Tegal, Pekalongan itu wilayah Cirebon pada zaman dulu. Ke selatannya sampaikan ke Ciamis, Galuh. Sangat-sangat luas. Makanya kenapa pemberontakannya begitu meluas? Karena dulu wilayahnya sangat luas ya. Sangat luas sekali sampai ke perbatasan Sumedang. Nah, kemudian ada semacam, mohon maaf ya, ini mungkin agak sedikit agak sedikit tanda kutip ya, ada sedikit ekstrim ya. Tapi ini fakta sejarah bahwa kenapa alasan Pangeran Kornel menjabat tangan kiri ya kepada Dendels itu adalah penyesalan Pangeran Kornel karena turut memadamkan pemberontakan Cirebon. Makanya Pangeran Kornel, mohon maaf, secara ekstrim ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa sulit jadi pahlawan nasional karena dia punya semacam dosa sejarah itu. Ini pendapat ya, ini pendapat. Jadi boleh dimaknai secara positif bahwa kemudian ada penyesalan. Karena Dendels sangat luar biasa kalau dia sidak ya, inspeksi mendadak ke daerah-daerah yang merupakan jalur jalan pos ya. Jalur Anyar Panarukan kalau udah masuk wilayah Sumedang yang merupakan daerahnya adalah ngarai, jurang dan sebagainya, itu jembatannya adalah manusia yang yang disusun ya dengan menggunakan balok kayu untuk bisa lewat keretanya. Luar biasa ya. Makanya kemudian ada istilah cadas pangeran ya. Itu cadas pangeran juga sesuatu yang sebenarnya impossible ya. Karena apa? Gunung Batu ya, Bukit Cadas itu dibuat jalan yang kemudian menelan banyak korban jiwa ya. Menelan banyak korban jiwa sehingga kemudian barulah Pangeran Kornel menyadari bahwa ternyata jalan pos itu dibuat untuk kepentingan Belanda. Untuk apa? Untuk memadamkan pemberontakan di daerah. Contoh misalnya di Cirebon ada pemberontakan. Kalau dulu kan harus lewat laut. Ya toh? Dengan adanya jalan pos, pasukan dengan sangat mudah digerakkan. Dari Semarang khusus didatangkan satu legiun ya untuk melumpuhkan pemberontakan di Cirebon. Dari Semarang. Diambil dari Salatiga, diambil dari Rembang. Dari wilayah ininya Batavia diambil karena menggunakan jalan pos. Karena lebih cepat pergerakannya. Kalau pakai jalur laut kan bisa 1 minggu atau 2 minggu, dengan jalur darat itu bisa 3-4 hari. Jadi dengan adanya jalan pos di samping pada waktu itu adalah Belanda bisa mengangkut jalur logistik ya, rempah-rempah hasil bumi juga difungsikan untuk ekspedisi militer. Sehingga di mana-mana pemberontakan di Ponorogo juga sebenarnya dipatahkan karena ada kultur stelsel, ada jalan pos juga. Dia di mana semua istilahnya dipagar betis oleh kekuatan-kekuatan company yang ada di sekitar itu. Jadi salah satu kendalanya demikian. Ya, ada pertanyaan lain? Apa nama senjata yang digunakan Ki Bagus Rangin dalam pemberontakan di Cirebon? Oh, ini nama senjata ya. Yang jelas senjatanya bukan SS1 ya, bukan M16, bukan AK-47 ya, bukan juga Thompson, bukan Mauser, bukan Kalashnikov, bukan Scorpion, bukan Patriot ya, bukan. Tapi ini seperti halnya senjata perang zaman dulu, seorang kesatria biasanya membawa pedang panjang ya. Pedang panjang, pedang sabet namanya, kalau di Cirebon namanya pedang sabet, dan pedangnya bisa dilihat di koleksi Museum Keraton Kasepuhan, Museum Keraton Kanoman, Museum Keraton Kacirebonan. Itu ada pedang-pedang yang dulu digunakan untuk perlawanan. Bentuknya pedang tipis ya, pedang tipis seperti samurai ya. Nah, kenapa Bagus Rangin menggunakan pedang tersebut? Karena umumnya pada abad 18 pasukan tentara paling kuat di dunia itu biasanya pasukan kavaleri.
dia kavaleri berkuda ya. Dia menggunakan pedang itu sebagai alat tebas atau senjata pamungkasnya. Sama seperti ketika terjadi perang Uhud ya, perang Badar ya, perang Hunain dan lain sebagainya, para sahabat itu menggunakan pedang. Sayyidina Hamzah ya toh. Kanjeng Nabi sendiri kan punya pedang yang namanya Zulfikar ya, pedang bermata dua yang kemudian dihadiahkan kepada menantunya atau keponakannya Sayyidina Ali ya. Nah, jadi kalau pedang, saya kira pedang yang biasa ya, karena umumnya pada era itu menggunakan pedang sebagai senjata para pemberontak ya. Hingga saat ini pedang juga masih dipakai di dalam organisasi militer modern. Hanya dalam organisasi militer modern itu biasanya pedang dipakai untuk upacara-upacara ya, pada level perwira. Kalau level perwira dia punya pedang. Kalau perwira pertama dia pakainya simbolnya warna biru. Anunya tuh apa namanya rumbai-rumbainya ya. Nah, kalau perwira menengah dari mulai mayor, kolonel, letnan kolonel itu warnanya merah. Ya, pedangnya itu. Nah, istilahnya jadi pada waktu itu memang umumnya menggunakan pedang karena perlawanannya Belanda pun pada waktu itu pasukan kavalerinya menggunakan pedang panjang yang namanya klewang. Jadi pedang dengan pedang. Kenapa? Dulu kan ibaratnya duel itulah, duel pertempuran jarak dekatnya adalah yaitu tadi dengan menggunakan pedang. Ya. Sama dengan para samurai dan lain sebagainya. Terus apa benar makam Nyi Mas Gandasari ada di Panguragan? Ya. Sejauh yang saya tahu dari sumber-sumber yang ada di keraton ya. Jadi situsnya Nyi Mas Gandasari itu ada banyak. Cuman yang populer itu ada dua. Satu di daerah Panguragan di Cirebon Utara ya. Yang satunya lagi ada di daerah Pecung, Kasugengan, Jamblang. Nah, pada waktu upacara-upacara pesta adat di kedua tempat ini menjadi sangat ramai ya oleh para pengunjung, peziarah dan lain sebagainya. Jadi mengenai petilasan, mengenai makam tidak diketahui pasti makamnya itu di mana. Karena umumnya kalau tokoh-tokoh tersebut kan biasanya kalau dalam istilah Cirebon itu jelajah desa milangkori ya, berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Jadi bisa jadi tempat yang kemudian menjadi tempat persinggahannya itu apa namanya? Dijadikan keramat ya. Dijadikan keramat oleh para pengikutnya sehingga lama-lama dibuatkan semacam makam. Maka orang menyebutnya itu makamnya Nyi Mas Gandasari. Itu seperti itu kurang lebih. Karena apa? Di daerah Pecung, Kasugengan, Jamblang ya, di daerah Jamblang itu juga sama ada makamnya. Dan pada acara-acara tradisi bahkan lebih ramai dari Panguragan gitu ya. Sampai ada arak-arakan istilahnya. Ada ider-ideran ya. Ada luar biasa partisipasi masyarakat dalam rangka pesta adat di petilasan tersebut. Makanya umumnya menyebutnya adalah petilasan, bukan makam. Nah, itu kurang lebih penjelasannya. Dan para ahli sejarah sendiri juga kalau kita bicara makam atau petilasan atau tempat-tempat tertentu kan harus ada data primer ya. Harus ada data primer yang bisa menunjukkan secara ilmiah ya mengenai status daerah tersebut. Kemudian bisa juga melihat pada catatan-catatan sejarah dan sebagainya. Sejauh ini belum ada keterangan yang menurut saya mengarah ke sana. Kemudian apa nama senjata yang digunakan Nyi Mas Gandasari dalam pemberontakan ya?
Nyimas Gandasari tidak melakukan pemberontakan. Misi Nyimas Gandasari terbesar adalah melumpuhkan kekuatan Prabu Cakraningrat dari Galuh ya, dari Raja Galuh yang pada waktu itu sulit ditundukkan oleh istilahnya oleh pemimpin-pemimpin Cirebon. Jadi ada satu episode, ada satu kisah pada masa penyebaran agama Islam di daerah Majalengka itu terkendala dengan sikap Prabu Cakraningrat yang pada waktu itu istilahnya mah ya tidak menolak lah, tidak menerima masuknya agama Islam di daerah Majalengka. Nah, sangat luar biasanya Prabu Cakraningrat itu konon adalah seorang raja yang luar biasa sakti mandraguna. Ya. Jangankan dirinya ya, kerajaannya pun tidak bisa disentuh ya. Karena dia punya kemampuan supranatural, kemampuan gaib untuk bisa melindungi kerajaannya dari serangan musuh. Nah, kemudian berdasarkan sidang Dewan Wali Sanga pada waktu itu, hasil istikhorohnya gitu ya, mengirim Nyimas Gandasari untuk memperdaya Prabu Cakraningrat sehingga dia bisa mengetahui di mana kelemahannya. Maka kemudian diutuslah Nyimas Gandasari yang pada waktu itu sudah di perbatasan di perbatasan Cirebon Majalengka, dua kekuatan sudah berhadapan. Ada Pangeran Arya Kemuning yang dari Kuningan juga dengan pasukannya sudah bersiap berhadapan ya dengan pasukan Galuh. Begitu pula dengan laskar-laskar Cirebon yang pada waktu itu juga sudah melakukan S3B ya, sudah melakukan siaga siap sedia untuk bergerak ya, melakukan perang. Tapi pada waktu itu Nyimas Gandasari dengan cantik bisa masuk ke keratonnya Prabu Cakraningrat, dan kemudian rencana memperdaya Prabu Cakraningrat itu kemudian berhasil ya. Setelah kelemahannya diketahui, barulah Laskar Cirebon bisa bergerak dan mampu mengalahkan Prabu Cakraningrat. Akhirnya kerajaan Galuh berhasil diduduki. Demikian kurang lebihnya. Nah, sementara ini kita dengarkan adzan zuhur dulu ya. Musik.
Terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apa itu Karesidenan Cirebon? Dan mana saja wilayah yang mencangkupnya? Baik, terima kasih. Jadi Karesidenan Cirebon merupakan daerah apa ya? Semacam daerah otonomnya. Jadi dulu gini, jadi setelah Indonesia merdeka itu dibagilah beberapa provinsi ya. Nah, dibagi beberapa provinsi. Nah, dari provinsi-provinsi itu dibagi beberapa karesidenan. Ada Karesidenan 1 Jawa Barat khususnya ya. Itu ada Karesidenan 1 Banten. Ada Karesidenan 2 Bogor, ada Karesidenan 3 Priangan Cirebon, ada Karesidenan 4 Priangan. Jadi Jawa Barat dibagi menjadi provinsi Jawa Barat dibagi menjadi beberapa karesidenan, yaitu Karesidenan 1 Banten, Karesidenan 2 Bogor ya, 3 Priangan, 3 Cirebon, 4 Priangan. Makanya ada istilah sekarang wilayah 3 Cirebon ya. Wilayah 3 Cirebon itu bukan wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, bukan. Tapi wilayah di mana daerahnya meliputi Kabupaten Cirebon ya, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu. Ya. Jadi istilahnya disebut karesidenan ya. Sama dulu seperti Kabupaten Indramayu itu dibagi juga menjadi kawedanaan ya. Seperti contoh kalau di daerah Kandang Haur ya, di wilayah barat ada istilah kawedanan Kandang Haur. Kawedanan Kandang Haur itu membawahi ya. Kawedanan Kandang Haur itu adalah sebagai pembantu gubernur pembantu bupati ya, yang membawahi wilayah Kandang Haur, Kecamatan Kandang Haur, Kecamatan Anjatan ya. Anjatan, Kecamatan Haurgelis, sama satunya kecamatan apa ya itu? Oh, Sarang. Enggak, Indramayu apa? Kawedanan Kandang Haur itu meliputi Kecamatan Kandang Haur, Kecamatan Anjatan yang kemudian mekar menjadi ya, sama Sukra kalau tidak salah ya. Sukra kalau tidak salah. Jadi sebelum mekar jadi Haurgelisnya kan mekar jadi Kantar ya kan. Kemudian Sukra jadi Patrol kan ya. Nah, itu pemekaran begitu ya. Nah, dulu mah kawedanaan itu membawahi cuman Anjatan, induknya adalah Kandang Haur ya. Kemudian selain Anjatan adalah Sukra dan Haurgelis gitu. Nah, jadi tadi sama karesidenan itu juga wilayah yang meliputi Karesidenan Cirebon meliputi wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu di samping Kota Cirebon ya. Nah, itu wilayah-wilayah itu merupakan wilayah perlawanan pemberontakan Cirebon. Sehingga tidak aneh kalau di wilayah Majalengka muncul tokoh Bagus Rangin. Kalau di sini sebenarnya lebih yang menonjol adalah Jaka Sembung. Ya. Kalau wilayah Kandang Haur dan sekitarnya yang menonjol sebenarnya Jaka Sembung. Dengan bajing irengnya ya. Cuman kalau kita mengambil sebuah logika bahwasanya kok ada orang Kandang Haur namanya Jaka Sembung. Sembung itu apa sih? Sembung kan sebenarnya adalah nama daerah nama daerah bukit ya, gunung kecil di daerah Gunung Jati. Berarti kalau Jaka Sembung adalah laki-laki dari Gunung Jati. Ngapain dia ke sini? Ngapain dia di Kandang Haur? Ya itu tadi, melakukan pemberontakan di Kandang Haur. Berarti dari mana asalnya? Dari Cirebon, ya toh?
Semuanya dari Cirebon. Kenapa? Pangeran Cirebon yang ini, Pangeran Suryanegara yang menjadi panglima yang sesungguhnya. Orang di belakang layar dari semua kegiatan pemberontakan Cirebon. Makanya ketika di Majalengka diusulkan Ki Bagus Rangin diklaim sebagai pahlawan dari Majalengka. Ya nanti dulu kata orang Cirebonnya ya. Tahu enggak ininya? Istilahnya nasabnya, tahu tidak asal usulnya dan sebagainya. Cuman asal usul ini sampai sekarang memang tidak dipublikasi secara luas ya. Ada memang, hanya sampai hari ini untuk kepentingan ya tertentu memang masih di apa namanya, ibaratnya masih di silent lah ya. Jadi hanya untuk kepentingan ilmiah ya, untuk penelitian skala besar. Jadi untuk konsumsi publik belum dibuka secara langsung ya. Nah intinya sih begitu. Jadi karena apa namanya, sumber pemberontakan Cirebon biasanya berawal dari para pangeran-pangeran Cirebon yang kemudian dia meninggalkan keraton ya, dia berkiprah, kemudian dia menggunakan nama samaran, makanya namanya aneh-aneh ya, Bagus Rangin ya, Bagus Rit, aneh kan? Nama-nama Jaka Sembung kan, aneh itu. Biasanya kan kalau nama-nama Islam sih kan paling Muhammad ya, Ismail, Marzuki ya kan, atau yang lain-lain lah gitu ya, nama-nama Islam atau nama-nama Jawa lah seperti misalnya Sentot dan lain sebagainya kan. Nah, tetapi ini menggunakan nama-nama yang tidak lazim karena memang itu. Kenapa harus menggunakan nama samaran? Supaya privasi keluarganya yang ada di Cirebon, yang ada di keraton bisa terjaga. Paham ya? Sebab kalau misalnya kejadian ternyata itu, taruhlah Bagus Rangin ternyata adalah si A ya yang tinggalnya di sini, dia nanti Belanda akan dengan mudah melumpuhkan perlawanannya dengan cara mengintimidasi keluarganya. Betul ya? Nah, sehingga ketika keluarganya diintimidasi maka mentalnya kan jatuh. Ya, kemudian dia menyerah. Gitu ya. Jadi kenapa kemudian menggunakan nama samaran? Supaya privasi keluarganya terlindungi. Jadi biarlah saya yang berjuang, saya yang menanggung akibatnya. Jangan keluarga dibawa-bawa ya. Itu. Jadi inilah keluhuran ya. Keluhuran karakteristik leadership orang-orang zaman dulu, para pemimpin-pemimpin, para kesatria zaman dulu itu tetap untuk tidak membawa-bawa keluarga. Beda zaman sekarang ya. Istilahnya apa namanya, bapaknya berkuasa ya, ibunya berkuasa, anaknya pengen berkuasa juga kan itu ya. Jadi bawa-bawa ya. Tapi kalau dalam hal-hal itu dia tidak, biarlah dia jadi diri sendiri ya. Kalaupun berkiprah seperti yang lain. Jadi sama dengan dulu Mbahku Cirebon, Pangeran Walangsungsang Cakrabuana, itu sebenarnya enak, nyaman di Pajajaran, duduk manis ya. Dia putra Prabu Siliwangi kok. Ngapain dia harus jelajah desa Milangkori, datang ke Cirebon, babat alas lagi kan, bersusah-susah kan? Kenapa? Karena beliau-beliau itu adalah tokoh-tokoh yang tidak mau hidup dari bayang-bayang kebesaran orang tuanya. Jadi kalau saya jadi besar, kalau saya jadi orang besar, bukan merupakan adalah karena dipayungi, disinari oleh kebesaran orang tuanya. Sementara dia tidak bisa berkiprah, tidak bisa berbuat apa-apa untuk negara, masyarakat, dan bangsanya. Tapi pada waktu itu adalah Pangeran Walangsungsang, walaupun dia putra mahkota Pajajaran, dia mau berkeringat, dia mau bersusah payah, dia betul-betul mau dari nol membangun sebuah sistem, membangun sebuah kepadukuhan, membangun sebuah pakuwon yang kemudian berkembang menjadi membangun sebuah negara yang menjadi negara Cirebon yang wilayahnya adalah istilahnya ya wilayah 3 Cirebon ini, Ciayu Majakuning istilah sekarang ya. Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Demikian kurang lebih ya. Kemudian filosofi yang dapat diambil dari Ki Bagus Rangin dan Nyimas Gandasari. Tentu sebagaimana perjuangan para pendahulu kita, bahwa mereka sebenarnya menitipkan pesan ya. Para pejuang kita, baik itu pahlawan nasional, pahlawan perang kemerdekaan, itu semuanya punya
warisan atau punya titipan atau punya pesan moral yang kurang lebih adalah bagaimana kita, orang-orang yang mengaguminya, orang-orang yang menjadikannya panutan, betul-betul menteladani dari leadership, kepemimpinan, dari semangat juang, semangat berkorban, ya, dan segala sesuatu yang menjadi nilai-nilai luhur dari perjuangan tersebut. Artinya sebagai contoh, ketika Nyimas Gandasari dan Ki Bagus Rangin meninggalkan identitasnya saja, meninggalkan identitas aslinya loh ya, karena dia bangsawan, ningrat itu, dia orang-orang ningrat sebenarnya, tapi rela dipanggil Ki ya, Mang ya kan, walau biasanya kalau di keraton dia Gusti dipanggilnya, Gusti ya kan, tapi ketika di anu kan Ki, Mang dan sebagainya gitu ya, ya, jadi dia meninggalkan, jadi kenapa? Pesan moral yang dikandung adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan manusia, ya, ketinggian derajat manusia itu bukan karena dia nasabnya dari keturunan Kanjeng ya misalnya, bukan keturunan dari keturunan orang-orang besar, tetapi adalah karena itu tadi akhlaknya, ya, kemuliaannya, ketakwaannya, semangatnya dalam membela kepentingan rakyat. Gitu. Jadi orang besar itu bukan karena kebesaran orang tuanya, tapi dia mampu ya membesarkan dirinya sehingga dia tetap menjadi esa hilang dua terbilang, tetap menjadi kenangan orang sepanjang masa. Jadi begitulah kira-kira. Jadi bagaimana gajah mati meninggalkan gading ya dan lain sebagainya. Jadi pesan moralnya adalah kita generasi penerusnya, orang-orang yang kemudian menteladani ya kisah-kisah keperwiraannya, bagaimana menyikapinya dengan kita bisa itu tadi berlaku seperti Nyimas Gandasari, orangnya low profile ya, Bagus Rangin orangnya low profile. Kemudian sebagai pemimpin dia berada di tengah-tengah pasukannya, di tengah-tengah masyarakatnya kan, dan dia konsisten, perjuangannya tidak bisa dihentikan kecuali dia dalam kondisi. Makanya dia diperdaya kan, dia ditangkap karena diperdaya. Kalau tidak diperdaya, kalau tidak ada, mohon maaf, tidak ada musuh dalam selimut, kalau tidak ada bangsa sendiri yang mengkhianati perjuangannya, mungkin dia tidak bisa ditangkap. Gitu. Makanya Bung Karno pernah menyatakan bahwa perjuanganku lebih ringan karena mengusir penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih berat karena perjuangan kalian adalah musuhnya adalah bangsa sendiri, ya toh? Musuhnya adalah teman-teman kalian sendiri, musuhnya adalah saudara-saudara kalian sendiri, ya. Yang kemudian kalau kita lihat di media televisi, ya toh, polemik, ya, atau di ILC, ya. Ada yang sering mungkin nonton ILC di TV One ya, Indonesian Liars Club. Waduh, begitu luar biasanya. Polemik, dinamika ya, membahas negara itu ya, sangat penuh pro dan kontra. Nah, itulah spirit bagaimana intinya adalah dalam karakter kita pendidikan kepramukaan, bahwasanya filosofi yang diusung adalah bagaimana kita bisa menteladani ya, bisa sikap, tindak, visi, misi ya, pola pikir, pola tindak, yang muaranya adalah Dharma ke-10 kita, ya. Muaranya adalah suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Bagus Rangin tidak ingin digelari sebagai pahlawan nasional. Barangkali cukup dengan dihadiahi Fatihah, dia juga akan insya Allah lah akan dengan senang hati, sebagaimana Sunan Gunung Jati tidak berharap gelar pahlawan nasional, tetapi luar biasa ya. Tiap hari orang ngirim Fatihah ya kepada Sunan Gunung Jati, luar biasa. Makanya dalam tradisi Ambalan diharapkan pada waktu upacara pembukaan ya, atau penutupan latihan, jadikan ya tradisi
memberikan Fatihah, kiriman Fatihah ya kepada Ki Bagus Rangin dan Nyimas Gandasari. Jadi kan itu adat ambalan ya. Udah ini sekedar pesan. Jadi supaya kita tahu terima kasih gitu ya. Kemudian kalau mungkin jadikan pula momentum pelantikan ya toh, sertijab Dewan Ambalan ya, atau kita mau menggelar apa itu namanya yang kegiatan tahunan itu Kibas Nyimas itu ya, itu jadikan tradisi minimalnya ada ada tahlilan lah, ada syukuran ya, ada selamatan ya, syukur bisa ziarah ya, bisa ziarah ke kalau di sini kan Gunung Jati ya, kalau di Cirebon itu kan seluruh tokoh Ki Gede yang ada di wilayah 3 Cirebon kan di Gunung Jati dimakamkannya, artinya ngumpul di sana lah gitu. Kalau petilasan di daerah, ya petilasan di daerah biasanya kalau yang itu biasanya di istilahnya tanda kutip resminya di sana gitu. Para Ki Gede itu resminya di sana, disemayamkannya gitu ya. Jadi minimalnya agendakan supaya ada semacam itu tadi ya, doa bersama. Kalau tidak ya bisa dilaksanakan di sini ya, tapi tetap tradisinya dilaksanakan ya, mulang terimanya tuh. Kalaupun kita tidak harus ke Cirebon, is okay, tidak jadi masalah, tetapi dijalankan tradisinya sebagai bentuk ikatan emosional ya, bentuk ikatan psikologis ya, kita dengan tokoh yang kita teladani. Nah, ketika ini sudah bisa tegak lurus ya, sudah bisa sinergi, maka kalau dalam keyakinan orang Cirebon sih ngerendoni ya. Oh, tahu ngerendoni? Jadi sepertinya jiwa semangatnya bersemayam pada diri kita. Kalau bahasa setan mah kan dirasuki ya. Ya. Kalau bahasa itu kan jadi bersemayam. Jadi istilahnya spirit baiknya gitu ya. Roh kudusnya lah kalau bahasa ini mah bisa merasuk dalam diri kita sehingga kita itu punya semangat, punya keberanian, punya mentalitas seperti beliau-beliau yang kita teladani. Ya. Jadi intinya adalah peninggalan terbesar Ki Bagus Rangin dan Nyimas Gandasari adalah semangat juang yang kalau diistilahkan di dalam bentuk kebendaan, bisa saja Nyimas Gandasari itu disimbolkan dalam bentuk selendang. Ya, karena selendang itu adalah selendang itu adalah lambang pengasuhan. Ya. Asah asi asu, sistem among ya, sistem among itu bagaimana kita itu memberikan pembinaan kepada diri dan orang-orang di sekitar kita atau adik-adik kita dengan 3 prinsip tadi, ingarso sungtulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Nah, itulah barangkali warisan terbesar ya, warisan terbesar dari Nyimas Gandasari dalam konteks itu adalah disimbolkan dalam bentuk selendang. Karena apa? Perempuan biasanya identik dengan kasih sayang ya. Kasih sayang karena apa? Perempuan ibu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya. Dan itu disimbolkan dari selendang. Ketika kita memakaikan selendang kepada nggendong ya, nggendong buah hati kita, kita biasanya diceritai ya, diceritai, didongengi, dinyanyikan ya, bahkan kemudian ikut dilantunkan ayat-ayat suci ya. Termasuk adalah pujian ya, kalau mau tidur ya, nggak ada anak yang mau tidur itu dikasih lagu ini kan, lagu-lagu dangdut ya, nggak mungkin kan ya. Jadi tapi dinyanyikannya Asmaul Husna dan lain sebagainya ya. Itu barangkali warisan terbesar dari Nyimas Gandasari. Peninggalannya kurang lebih adalah semangat itu tadi, semangat ngemong ya, semangat ngemong, semangat mengasuh, semangat mengayomi. Dan kalau peninggalan Ki Bagus Rangin tentu sebagai seorang kesatria ya, sebagai seorang pejuang ya, tidak lain mengharapkan
kepada orang-orang yang menteladaninya untuk senantiasa bagaimana mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang menjadi harapan dan keinginan daripada Bagus Rangin sendiri ya, yang kemudian perjuangannya ternyata kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan negara kita ini merdeka. Dan kemerdekaan itu bukanlah merupakan akhir dari perjuangan, tetapi bagaimana spirit dari perjuangan beliau itu tetap diteruskan dalam rangka membangun negara dan bangsa ini, mewujudkan generasi unggul Indonesia ya, yang kira-kira bisa menjawab tantangan zaman yang dihadapinya. Nah, dalam konteks ini, dalam kondisi negara kita dalam keadaan diuji ya, ketahanan nasionalnya ya, ketahanan ukhuwah ya, watoniyahnya ya, persatuan dan kesatuannya, bagaimana kita tetap bisa menjadi perekat NKRI ya. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kehilafan, kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.